Pertama kita diajak sebetulnya, dunia kita hari ini mungkin mirip dengan rumah ibadat pada saat itu. Penuh dengan mata yang mengawasi, penuh dengan jari yang menuduh, bahkan hati kita yang membatu. Kita hidup di era banyak sekali informasi, tapi barangkali hidup kita jauh lebih terpencil, lebih teralienasi daripada sebelumnya. Di tengah area arus cancel culture gitu ya, dan penghakiman yang instan, justru kita dipanggil dengan hati yang lembut, bersedia diubah, tidak dikunci dalam kebenaran sendiri. Yang kedua, Yesus menyembuhkan meski tahu dia akan dibenci. Bagi saya ini adalah kebenaran yang sejati. Dan hari ini, ironisnya adalah kebenaran itu sering dikorbankan demi banyak hal yang sifatnya kelihatan. Misalkan like and followers, ketakutan akan dikucilkan, keinginan untuk aman secara sosial. Bahkan parahnya beberapa waktu ini banyak sekali perusahaan ataupun artis gitu ya, berani memasang bendera pelangi gitu ya demi dukungan suatu kaum. Tapi apakah mereka tetap bersuara ataukah mereka tetap diam terhadap krisis-krisis yang nyata di hadapan kita saat ini? Perang nuklir, manipulasi ekonomi, krisis pangan, dan juga lain sebagainya. Tapi Yesus mengingatkan kita bahwa keberanian itu memang suatu tuntutan dari kasih. Gitu. Gerbang awal agar kasih itu dapat dinyatakan, yaitu menanggung risiko sosial. Hukum tradisi versus kasih. Orang Farisi barangkali pada saat itu terjebak dalam kebenaran tanpa belas kasih. Dan ini adalah suatu ironi yang cukup nyata gitu ya. Dan mungkin kita alami pada saat ini, bahkan dalam rumah ibadah, dalam gereja kita sendiri, barangkali kanan kiri kita tangga sulit untuk makan, tapi ada banyak acara yang begitu yang mewah untuk bisa terlaksana. Banyak sekali aturan agama gitu ya, kaku, mungkin kesibukan beribadah, mungkin kita patuh pada dogma, tapi mungkin kita kebal terhadap panggilan untuk mengasihi. Dan saya membayangkan gitu ya, mungkin hari ini saya sendiri pun hidup dalam ironisme, ironisme Yahudi ini. Dan Yesus mungkin bertanya, loh Leo, kamu itu sudah ngajar Alkitab gitu ya, sudah sharing tentang Alkitab. Bisa nggak saya gitu ya melihat wajah Yesus dalam wajah orang-orang miskin yang saya hindari? Kalau saya bersuara keras melawan dosa-dosa dunia, bisa nggak saya diam untuk mendengar suara tangisan kanan kiri saya, anak yatim gitu ya? Mungkin ketika Yesus berdiri di hadapan saya, Yesus akan bertanya demikian gitu pada saya, pada ibu bapak dan teman-teman sekalian.